Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Di dunia yang terus berubah, kekuatan bukan lagi ditentukan oleh jumlah senjata, melainkan oleh siapa yang mampu membuatnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai pembeli senjata dari luar negeri. Namun kini, sesuatu sedang berubah. Sebuah visi baru lahir, visi untuk menjadikan negeri ini kuat, mandiri, dan disegani. Dalam kepemimpinan Prabowo Subianto, modernisasi pertahanan bukan sekedar proyek militer, tetapi sebuah langkah menuju kemandirian bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka genap berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2025 kemarin. Dalam perjalanannya, pemerintahan Republik Indonesia di era Prabowo terus memperkuat sektor pertahanan dengan menambah serta memodernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah modernisasi jet tempur. Beragam pesawat generasi baru dibeli untuk memperkuat kekuatan udara Indonesia. Langkah ini bahkan menjadi sorotan media asing Eurasian Times yang menyebut Indonesia sedang berada dalam fase shopping spree atau belanja besar-besaran dari berbagai belahan dunia, tak hanya dari Asia, tetapi juga Amerika Serikat dan Eropa. Salah satu alutsista yang resmi dibeli Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo adalah jet tempur Kaan, pesawat generasi kelima buatan Turki. Pemerintah Indonesia menandatangani kontrak pembelian 48 unit jet tempur Kaan dari Turki dalam rangkaian Pameran Pertahanan Internasional 2025 di Istanbul yang turut serta disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Safri Samsudin pada Sabtu, 26 Juli 2025. Jet modern ini memiliki kemampuan siloman, daya manuver tinggi, kesadaran situasional canggih, dan sistem penargetan presisi. Selain Kaan, Indonesia juga telah memesan 42 unit Rafale yang kontraknya ditandatangani sejak 2022. Seluruh unit Rafale tersebut akan dibangun dengan standar F4, yaitu versi terbaru hasil pengembangan Dassault Aviation. Peningkatan mencangkup sistem avionik, persenjataan, dan arsitektur digital. Pengiriman jet tempur Rafale ke TNI Angkatan Udara dijadwalkan mulai awal 2026 dan dilakukan secara bertahap. Kabar terbaru juga menyebut bahwa Indonesia akan membeli jet tempur Chengdu J-10C dari Tiongkok. Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengkonfirmasi bahwa TNI AU akan segera menerima jet tempur tersebut dan pesawat ini dijadwalkan tiba di Jakarta dalam waktu dekat. J-10C diperkuat dengan rudal berpandu inframerah jarak pendek hingga rudal jarak menengah, serta mampu membawa bom berpandu laser, rudal anti-syakap, rudal anti-radiasi. Pesawat ini juga memiliki rekam jejak kuat, pernah digunakan oleh militer Pakistan dalam konflik udara melawan India pada tahun 2025. Langkah modernisasi lainnya dilakukan melalui kerjasama strategis, salah satunya lewat proyek jet tempur KF-21 Borame bersama Korea Selatan. Pada September 2025, pilot TNI AU bahkan telah melakukan uji terbang pada prototipe KF-21 di Korea Selatan. Selain itu, Indonesia juga menandatangani kerjasama dengan Boeing untuk pembelian 24 unit F-15IX dari Amerika Serikat. Walau MOU sudah ditekan sejak Agustus 2023, Kementerian Pertahanan masih mengkaji tindak lanjut pembelian tersebut karena belum ada kontrak resmi yang mengikat.
Modernisasi tidak berhenti di udara. TNI Angkatan Darat juga mendapat sejumlah alutsista baru dengan teknologi terkini. Salah satunya adalah tank Harimau, hasil kerjasama antara PT Pindad dan FNSS Turki sejak 2015. Tank dengan bobot 30 hingga 35 ton ini memiliki kecepatan hingga 70 km per jam dan diawaki 3 personel, komandan, penembak, dan pengemudi. Selain itu, pada 2025 TNI AD juga menambah persenjataan dengan rudal balistik jarak pendek Kan ATBM 600 buatan Roketsan Turki. Rudal ini ditempatkan di Batalion Artileri Medan ke-18, Kalimantan Timur, dan memiliki jangkauan hingga 280 km. Di sektor maritim, PT PAL Indonesia tengah mempercepat pembangunan fasilitas modern untuk proyek kapal selam Scorpin, hasil kerjasama dengan Prancis. Kapal selam ini dirancang dengan teknologi siluman tinggi, jejak akustik rendah, serta mampu beroperasi senyap di kedalaman hingga 350 meter dengan kecepatan bawah air mencapai 20 knot atau 37 km per jam. Persenjataannya meliputi torpedo anti-syakap, rudal jarak jauh, dan ranyam laut, dioperasikan oleh 32 kru. Selain Scorpin, TNI LA juga memperkuat armadanya dengan 2 kapal fregat baru, yaitu KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. KRI Brawijaya merupakan kapal fregat terbesar di Asia Tenggara, berukuran panjang 143 meter dan kecepatan maksimum 32 knot atau 59 km per jam. Kapal ini dilengkapi dengan Combat Management System yang mengintegrasikan sensor, senjata, komunikasi, dan navigasi untuk menghadapi ancaman udara, laut, maupun darat. Sementara itu, inovasi pertahanan dalam negeri juga menunjukkan kemajuan besar dengan hadirnya kapal selam otonom tanpa awak atau KSOT 008 buatan PT PAL Indonesia. Kapal selam ini mampu beroperasi hingga 72 jam di bawah laut dengan kecepatan maksimum 20 knot atau 37 km per jam. KSOT 008 dipersenjatai dengan 6 torpedo Black Shark, rudal Exocet, serta sistem navigasi dan sensor canggih. Kehadirannya disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bukti kemajuan industri pertahanan nasional. Di bidang pertahanan udara, Indonesia juga menerima drone tempur ANKS asal Turki. Sebanyak 12 unit drone tiba di pangkalan TNI AU Supadio Pontianak pada 26 September 2025. ANKS mampu terbang hingga 33 jam dan membawa bom pintar berpandu laser serta perangkat intelijen elektronik. Upaya modernisasi dan penambahan alutsista ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan Indonesia, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju kemandirian industri pertahanan nasional. Lebih dari sekedar membeli alutsista canggih, Indonesia kini mulai mampu membangun dan mengembangkannya sendiri melalui tangan-tangan terampil anak bangsa. Hari ini, setiap jet tempur yang melintas di langit Nusantara, setiap kapal perang yang menembus ombak Samudra Hindia, dan setiap prajurit yang berdiri tegak di perbatasan adalah simbol dari satu hal: kedaulatan. Di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, modernisasi alutsista bukan sekedar memperkuat militer, tetapi memperkuat jati diri bangsa. Bahwa Indonesia tidak akan lagi bergantung, tidak akan lagi menunggu, dan tidak akan lagi berjalan di belakang. Kini, visi besar itu mulai menjadi nyata. Industri pertahanan dalam negeri tumbuh, teknologi mulai dikuasai, dan generasi muda Indonesia mengambil peran dalam menciptakan masa depan yang tangguh.